Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Semoga kelak kita semua yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan al-haq hingga akhir hayat kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Tazkiyatun Nafs kita malam hari ini membahas tentang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yaitu keadaan hati yang berasal dari pengetahuannya pada Allah. Iman pada keesaannya dalam menciptakan, dalam mengatur, mengendalikan, dalam memberikan mudarat dan maslahat, dalam memberi dan menolak. Tawakal adalah yakin bahwa Allah Ta'ala apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Sehingga orang-orang yang bertawakal, mereka ada keharusan untuk bersandar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Juga yakin secara penuh pada kecukupan yang ada padanya atas apa yang dia sandarkan padanya. Inilah makna tawakal. Ya, berarti orang-orang yang tawakal di dalam kehidupannya, mereka adalah orang yang benar-benar yakin ya, bahwa dalam kehidupan ini mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang mengatur kehidupannya, Allah lah yang memberi kepadanya, Allah lah yang memberikan karunia di dalam kehidupannya, mengatur hidup matinya, mengatur sakit sehatnya, ya, memberikan maslahat kebaikan-kebaikan, menolak berbagai mudarat keburukan-keburukan dalam hidupnya. Karena itu orang-orang yang bertawakal, mereka tidak bersandar kepada makhluk. Mereka tidak bersandar kepada manusia. Mereka tidak bersandar kepada orang tuanya. Mereka tidak bersandar kepada keluarganya. Mereka tidak bersandar kepada sahabat-sahabatnya. Mereka hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang tawakal. Ya, Masya Allah. Ya. Sehingga jika kita merenungkan secara lebih mendalam, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti orang-orang tawakal inilah
orang-orang yang hidupnya akan tenang, ya, damai, sakinah, ya. Mereka senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak berikhtiar, ya, bukan berarti mereka tidak memaksimalkan usahanya. Insya Allah mereka termasuk orang-orang yang maksimal di dalam berusaha. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat mereka, keinginan-keinginan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka senantiasa menyerahkan hasil akhirnya, apapun yang mereka upayakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka sudah siap dan ridho untuk menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Karena itu kita akan melihat, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa keutamaan sifat tawakal ini dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keperluannya. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan keperluan-keperluannya. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Kuasa, ya, dan Allah akan melaksanakan urusan-urusan yang dikehendakinya. Ya, seringkali kita dalam kehidupan ini kecewa, ya, dengan orang-orang yang senantiasa menjanjikan bantuan, ya, menjanjikan perhatian, ya, menjanjikan sesuatu yang membuat kita berharap pada mereka. Ya, tetapi kita menghadapi kenyataan bahwa tidak semua apa yang mereka janjikan itu bisa mereka penuhi. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ketika kita semua betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita bahkan sebelum kita berusaha, di saat kita berusaha, setelah kita berusaha, ya, dalam semua proses perjuangan dalam kehidupan ini kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan hasilnya kepadanya, maka janji Allah adalah Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan cukupkan, ya, keperluan-keperluannya. Ya, jadi berharap kepada manusia pasti kita akan kecewa. Pasti. Ya, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan kecewa. Ya. Baik, itu yang pertama, keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Masya Allah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 orang dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, antara lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Ya. Jadi ada terapi yang menggunakan besi panas, ya, mereka tidak berobat dengan itu. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak meminta diruqyah. Ya, jadi mereka meruqyah diri mereka sendiri. Ya, ruqyah ini adalah, ya, membaca
ya ayat-ayat Al-Qur'an ya untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dari berbagai gangguan jin ya dan setan yang barangkali ya menteror dirinya ya yang berusaha untuk mencelakai dirinya ya dan bisa jadi mereka mengalami gangguan ini secara nyata ya misalkan selalu bermimpi buruk ya. Kemudian kadang-kadang mereka seperti hilang kesadaran diri ya kadang-kadang mereka merasa gelisah gitu ya tanpa sebab-sebab yang jelas gitu ya terus malas beribadah dan lain-lain gitu ya tanda bahwa diri ini sedang apa sedang dikuasai gitu ya oleh makhluk gaib gitu ya nah mereka berusaha untuk ya menyembuhkan diri mereka sendiri ya dengan berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka meruqyah diri mereka sendiri gitu ya dengan segala kemampuan yang tersisa di dalam diri mereka ya mereka serahkan ya urusan kesembuhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga mereka tidak mengundang tukang ruqyah gitu ya mereka coba untuk mendapatkan terapi secara mandiri gitu ya seperti itu ya orang-orang seperti ini siap mati syahid ya dalam kondisi ya bertempur gitu ya melawan makhluk-makhluk gaib yang sedang mungkin menguasai diri mereka. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang masuk surga juga adalah orang yang tidak bertatoyur. Ya, ya tatoyur itu adalah orang yang ya meyakini bahwa ada sial dari suatu kejadian. Ya, jadi kadang-kadang di masyarakat kita ini berkembang suatu mitos. Ya kalau misalkan ada bingkai foto jatuh pecah, oh ini berarti akan ada celaka, ya. Sampai akhirnya mereka melakukan tiaroh, ya. Setelah bertatoyur, mereka percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu ada hubungannya dengan nasib sial yang akan menimpa mereka, ya. Lalu mereka melakukan tiaroh, ya. Ya, tiaroh itu mereka mengambil tindakan untuk tidak jadi pergi, misalkan karena takut celaka. Ya, nah ini sebetulnya adalah bentuk syirik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka merasa bahwa ada kekuatan lain gitu ya, keyakinan lain gitu ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat kepada tanda-tanda alam, tanda-tanda sesuatu yang terjadi gitu ya, sehingga mereka membatalkan ya untuk melakukan sesuatu. Ya. Kejatuhan cicak misalkan, ini artinya ini ya. Ada kupu-kupu, oh ada tamu mau datang ke rumah ya. Macam-macam tuh ya tatoyur itu ya. Ya seperti itu gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak bertatoyur ini adalah orang-orang yang akan masuk surga. Kemudian yang keempat adalah hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ya, nah ini menguatkan kita betapa pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, menguatkan yang poin pertama tadi, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan rezekinya. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rezeki ya, kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, jadi ya tingkat keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi kita sebetulnya tidak perlu khawatir gitu ya. Tidak perlu khawatir dengan rezeki kita insyaallah. Ya, kita cukup fokus ya. Bekerja, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, Allah jamin rezeki kita. Besar kecil yang penting berkah. Ya, seperti itu. Ya, jadi
Bukan berarti bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala itu diam saja, ya. Tidak mengusahakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, ya. Maka ini adalah termasuk perkara yang sama saja seperti kita misalkan ya di depan kita ada makanan gitu ya, di meja makan ada makanan. Ya kalau kita tidak menghampiri meja makan itu, ya tidak meraih makanan itu, tidak mengambilnya dengan tangan, tidak memasukkannya ke mulut kita dengan tangan kita, ya tidak mengunyahnya, maka kita tidak makan. Ya meskipun itu sudah di depan mata kita gitu ya. Jadi bertawakal itu bukan sekedar menunggu ya, sesuatu terjadi kepada kita, tetapi harus ada sebab-sebab usaha ya melakukan sesuatu gitu ya agar Allah Subhanahu wa taala nantinya ya akan membantu kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih. Ya, seperti itu. Ya, nah itulah beberapa keutamaan dari tawakal. Ya, karena itu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tawakal ini adalah suatu sifat yang sangat-sangat utama ya, dan kita semua sebagai orang-orang beriman, orang-orang mukmin sejati wajib ya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh kehidupan kita ini. Nah, apa yang membangun tawakal dengan kuat? Tidak lain ini adalah tauhid ya. Orang-orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, insya Allah mereka akan mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid itu yang pertama adalah ya, hati membenarkan keesaan Allah yang tergambar dalam ucapan la ilaha illallah, ya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, nah ya kita yakin nggak ya dengan ayat ini? Ya, bahwa Allah lah yang memiliki semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, termasuk menghidupkan, mematikan, melindungi, ya mencegah kita dari mara bahaya, mencegah kita dari kemudorotan, memberikan kemaslahatan kepada kita. Semuanya itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin nggak sepenuhnya? Ya, bagi yang sedang berusaha mencari rezeki, yakin nggak gitu ya bahwa Allah akan memberikan pertolongannya? Ya, bagi saudara-saudara kita di Palestina ya yang saat ini sedang mengalami kezoliman yang sangat luar biasa ya dari Zionis Israel gitu ya. Mereka yakin tidak gitu ya bahwa dengan perjuangan yang mereka lakukan ya, entah itu dalam bentuk mempertahankan diri kah atau dalam bentuk melakukan serangan kah, ya semua ini dalam rangka ya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi kita benar-benar gitu ya di dalam seluruh perjuangan hidup kita ini kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini gitu ya. Ini adalah hakikat tauhid ya. Ketika kita masih memandang bahwa ada kekuatan lain ya yang kita akan bersandar kepadanya ya, masih ada yang kita pandang ya saingan bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka kita tidak akan bisa menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat tauhid ini ketika kita melihat hal yang terjadi ya, hal yang berbeda-beda terjadi di dalam kehidupan semua orang ya, namun kita yakin bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, Allah yang Maha Esa. Maka inilah derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa apapun ya yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini ya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hakikat tauhid yang ketiga
Ya, bila manusia kita telah meyakini bahwa tidak ada pelaku ya di alam semesta ini kecuali Allah, ya, maka ia tidak akan melihat kepada selainnya. Ya, maka hanya kepada Allah lah dia akan takut, dia akan berharap, dia akan percaya, yakin gitu ya, dan dia akan bertawakal karena dialah gitu ya satu-satunya pelaku sejati. Ya, jadi tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini tanpa izin Allah SWT. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah punya keyakinan seperti ini, sudah tidak ada keraguan lagi sahabat sekalian ya di dalam diri kita. Ya, maka kalau sudah tawakalnya sudah kuat menghujam gitu ya di dalam jiwanya, ya, secara kokoh di dalam hatinya sudah kuat ketawakalan ini. Nggak ada lagi tuh yang namanya resah gelisah, gimana nanti ya, esok gimana ya, minggu depan gimana, ya bulan depan gimana ya, pertengahan tahun ini gimana ya, anak-anak mau masuk sekolah, tahun depan bagaimana ya, anak-anak mau masuk kuliah, ya, atau bagi yang masih belum memiliki rumah, gitu ya, tahun depan bagaimana ya bayar kontrakan, ya mereka nggak ambil pusing dengan perkara-perkara itu. Ya, pokoknya di dalam episode kehidupan ini, ya, mereka selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga diri mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu mereka fokus mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan ya memenuhi hajat-hajat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengeluh ya kepada orang-orang, mereka tidak mengeluh ya kepada pasangan hidupnya, mereka tidak mengeluh ya kepada saudara-saudaranya gitu ya. Mereka hanya bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyerahkan segala urusan duniawi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang tawakal di dalam kehidupan mereka. Ya, maka siapapun yang bertemu dengan orang-orang tawakal ini, ya, mereka juga akan merasakan gitu, ya, ketenangan, kedamaian. Ya, mereka tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang senantiasa gelisah di dalam kehidupannya, apalagi sampai nggak bisa tidur, ya, seperti itu. Kita sering sekali ya melihat betapa ya orang-orang yang kaya gitu ya, sangat khawatir sekali gitu, sampai nggak bisa tidur. Mereka khawatir ya ada perampok yang masuk ke rumahnya, mereka khawatir dengan nyawa mereka terancam di luar sana, ya mereka khawatir rekan-rekan bisnis mereka menjatuhkan mereka gitu ya, mereka khawatir gitu ya mereka akan terjatuh ke dalam perkara-perkara buruk lainnya gitu ya, sehingga mereka tidak bisa menikmati kenyamanan dalam hidupnya ya, bahkan mereka senantiasa ya terus gitu ya berada di dalam kegelisahan yang tidak bertepi. Ya, maka alangkah beruntungnya orang-orang yang ya baik dia kaya kah atau dia dalam keadaan susah kah gitu ya, maka senantiasa dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka upayakan yang terbaik, setelah itu mereka serahkan ya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka siap-siap ya untuk menghadapi yang terburuk di dalam kehidupan ini. Dan mereka juga tentu bersiap-siap untuk menghadapi hal yang terbaik ya dalam kehidupan ini. Karena kita harus senantiasa menyadari ya banyak orang yang diuji dengan kesulitan, mereka kuat ya, tapi mereka tidak siap diuji dengan kemudahan-kemudahan dan kekayaan-kekayaan. Ya. Nah, apa sahabat sekalian yang membuat seseorang belum dapat bertawakal? Yang pertama tentu adalah lemahnya keyakinan terhadap salah satu dari perkara-perkara tadi yang disebutkan. Tauhidnya lemah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, ya. Artinya ya dia tidak yakin ya bahwa harusnya semua perkara itu disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika dia sakit, ya, bahkan diuji dengan sakit yang seolah-olah tidak ada obatnya, ya, maka dia harus punya keyakinan bahwa dengan izin Allah, ya, sakitnya bisa sembuh, gitu ya. Ya, kita sering sekali melihat
ya, orang-orang yang ya berobat ke sana kemari mencari alternatif ini itu adalah asbab, itu adalah ikhtiarnya. Ya, tapi entah kenapa gitu ya, tiba-tiba seseorang yang tadinya stroke ya karena lumpuh lalu tidak bisa berjalan gitu ya. Tiba-tiba saja bisa berdiri, bisa berjalan dan dia sembuh total atas izin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah gitu ya. Orang yang terkena saraf terjepit gitu ya, sampai 5 tahun, 10 tahun kemana-mana nggak sembuh, tiba-tiba di suatu pagi hari dia terbangun dalam keadaan sembuh penyakitnya, ya, dan dia bisa berjalan kembali, bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah mungkin saja ya karena kesabarannya, ya karena berhusnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah berhenti berusaha, ya. Ya kalau kita sakit kan cuma dua gitu ya peluang kita, ya sembuh atau wafat, hanya dua itu aja. Ya tidak terjadi hal yang lain gitu. Ya. Maka ketika kita serahkan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan jalani ya semua rasa sakit, ya pain itu ya dengan apa? Dengan kesabaran yang tinggi. Ya, maka insya Allah ya, ketika kita sabar menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan kita itu, ya mudah-mudahan Allah berkenan ya memberikan yang terbaik kepada kita apapun itu ya. Kemudian yang kedua, hati yang masih lemah dan goncang ya karena adanya ketakutan yang masih menguasai. Ya itu tadi ya, bagaimana nanti ya tahun depan ya, bagaimana kontrakan, bagaimana bayar pendidikan anak-anak gitu ya. Ya bagaimana membayar hutang-hutang yang sangat banyak ini gitu ya. Banyak ketakutan-ketakutan yang kita rasakan, seolah-olah ketakutan ini semakin hari semakin menguasai diri kita. Ya, dan kita terguncang oleh rasa takut ini. Ya, maka ketika kita dikuasai oleh itu, ya, maka akan sulit untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal tidak akan terwujud tanpa kekuatan keyakinan ya atau kekuatan hati ya secara bersamaan ya. Jadi pikiran kita, keyakinan kita ini harus kuat ya, dan hati kita itu harus seperti batu karang gitu yang kokoh gitu ya, bahwa kita yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur ya seluruh hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita sudah yakin dengan sekuat-kuatnya, maka insya Allah ya inilah awal ya dari munculnya kekuatan di dalam kehidupan kita, ya optimisme yang besar di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ke depannya. Ya, tidak perlu khawatir ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah bersedih ya. Allah bersama kita. Ya, jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Ingat bahwa Allah bagaimana prasangka kita semua kepadanya. Karena itu ya yakinlah gitu ya bahwa Allah bersama kita. Seharusnya orang-orang mukmin itu ya tidak bersedih ya dengan apapun yang terjadi kepada mereka. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Masya Allah. Kalau kita bandingkan kondisi kita di Indonesia ya dengan kondisi mereka di sana, jauh gitu ya. Mereka tidak memiliki rasa aman, ya mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan seperti kita gitu ya. Bahkan minum pun susah gitu ya. Bahkan listrik pun tidak ada. Ya, rumah-rumah mereka diluluh lantakkan, dihancurkan. Saat ini mereka banyak yang tidur di kemah-kemah. Ya, tetapi mereka masih bisa tersenyum. Ya, masih terus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih optimis gitu ya, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini tidak akan sia-sia. Ya, mereka tidak mengukur keberhasilan mereka dari luluh lantaknya, ya, rumah-rumah mereka, gitu ya, tempat-tempat tinggal mereka tidak mengukur dari situ. Ya, mereka mengukur gitu ya kekuatan diri mereka dari keyakinan mereka. Itulah yang membuat saat ini seluruh dunia membela mereka. Membela Gaza, membela Rafah, membela saudara-saudara kita di Palestina. Kita salut, kita kagum ya dengan kekuatan mereka menghadapi krisis seperti itu.
Kita kadang-kadang diberi kesulitan sedikit saja sudah cengeng, baru diberikan sedikit ya kesulitan sudah ya merengek-rengek, ya seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ya, saudara-saudara kita di sana kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, bahkan kehilangan banyak dari saudara-saudaranya, handai tolanya, teman-temannya. Ya, sedangkan kita di sini, masya Allah gitu ya. Ya, kita hidup dalam kedamaian, ya, kita hidup dalam suasana yang tentram, mau makan ada, mau minum ada, ya, mau belajar bisa di sana. Ya, bahkan di kemah-kemah mereka gitu ya. Ya, mereka masih saja gitu menjadi sasaran kezoliman ya dari Zionis Israel. Ya. Jadi ya, kita harus belajar mengenai kekuatan keyakinan, kekuatan ketawakalan, kekuatan keimanan kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya, Masya Allah gitu ya. Ya, bahwa di dunia yang kondisinya seperti saat sekarang ini gitu ya, masih ada gitu ya orang-orang yang memiliki keimanan seperti itu, Masya Allah gitu ya. Ya, kalau mereka mau, mereka bisa tinggalkan Al-Aqsa, ya, mereka bisa bermigrasi gitu ya ke luar negeri gitu ya untuk mencari aman sendiri gitu ya. Ya, dengarkanlah kata-kata seorang gadis kecil Palestina. Ya, dia mengatakan bahwa ya apakah kami tetap di sini ataukah kami pergi dari negeri kami gitu. Toh kami akan mati juga gitu ya. Ya. Karena semua manusia ini pasti akan menghadapi kematian. Ya, dan kami memilih mati dalam keadaan membela Al-Aqsa. Ya, Masya Allah gitu ya. Sebuah kata-kata yang diucapkan oleh seorang gadis yang lugu gitu ya, yang harusnya menyentuh hati kita ya, sehingga kita harusnya ketika ya mendengar gitu ya anak-anak Palestina ya, orang-orang Palestina mengatakan hal seperti itu gitu ya, maka kita menghapus harusnya semua air mata cengeng yang selama ini kita tunjukkan dalam kehidupan kita ya, betapa kita ya, dengan adanya kesulitan yang sedikit saja gitu ya, ya sudah seperti itu reaksi kita. Ya, terpuruk gitu ya, seolah-olah masuk ke lubang terdalam, nggak mau bangkit, nggak mau move on gitu ya. Ya, kita kemanakan Allah dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Mari kita miliki keyakinan yang besar, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti itu. Baik, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan-tingkatan dalam ketawakalan ini. Ya. Tingkatan yang pertama, ya, ini sudah cukup bagus gitu ya. Kita percaya penuh pada perhatian dan jaminan Allah SWT. Seperti kita percaya kepada orang yang akan mengurus masalah kita. Ya, jadi kita yakin akan jaminan dari Allah SWT gitu ya. Jadi ketika kita menyerahkan katakanlah anak kita untuk dididik gitu ya oleh guru-guru mereka di sekolah gitu, kita percaya bahwa mereka akan memberikan ilmu kepada anak kita. Kita percaya bahwa anak-anak kita akan dididik dengan baik gitu ya. Nah, inilah tingkatan pertama ketawakalan ya. Kita yakin bahwa Allah nih akan mengurus hidup kita. Ya, bahwa hanya Allah tempat kita bergantung. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua yaitu tingkatan pertama gitu ya. Ya, jadi percaya, ya, percaya, baru percaya penuh gitu ya. Kemudian tingkat kedua ini lebih kuat ya. Keadaannya, ya, rasanya gitu ya, rasa dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan seorang anak kecil kepada ibunya. Ya, dan dia tidak mengenal kepada selain ibunya. Ya, tidak bersandar kecuali kepada ibunya. Bila terjadi sesuatu maka yang diucapkan adalah ibu. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya Allah. Ya, sedikit apapun terjadi Allah lagi, Allah terus. Ya, apapun gitu ya kebutuhannya ya. Barang siapa yang penghambaannya hanya kepada Allah, penglihatannya hanya kepadanya, bersandarnya hanya kepadanya, dan ia mencintai Allah SWT seperti seorang anak mencintai ibunya, maka orang ini telah bertawakal dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi kalau yang pertama tadi dia ya baru yakin ya, ya bahwa Allah ya mengurus dan menjamin ya. Seperti dia percaya kepada orang yang mengurus masalah-masalahnya. Ya, tapi kalau yang kedua ini ya di tingkatan makom yang lebih tinggi gitu ya. Seperti seorang anak kecil yang bergantung pada ibunya. Ya, mau makan minta sama ibunya, mau minum minta sama ibunya,
ada masalah sedikit bilang sama ibunya. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita sedikit-sedikit sedikit-sedikit memohon kepada Allah, sedikit-sedikit berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini sudah ya makomnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tertinggi, ya makomnya adalah keadaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan mayit jenazah di tangan orang yang memandikannya, tidak terpisah darinya. Ya, jadi bila dalam tingkatan kedua dia masih bisa terpisah dari ibunya, ya, dan ya dia pergi main, dia pergi sekolah, kalau udah dewasa dia pergi kerja, lalu kalau dia butuh sama ibunya dia kembali lagi ke ibunya. Ya, kalau ada apa-apa dia main sama kawan-kawannya, ya, dia jatuh, dia terluka, dia kembali sama ibunya. Ya, dia kalau dia gagal, ya, di antara kita ini kan sering ya mengalami kegagalan dalam kehidupan, dan orang yang paling mampu menghibur kita saat kita gagal dan jatuh dalam kehidupan ini adalah ibu kita. Ya, lalu kita pulang, kata ibu kita apa? Tenang, Nak. Ya, perjuangan masih panjang. Kalau kegagalan seperti itu aja sudah membuat kamu berhenti berjuang, ya, maka kamu tidak akan berhasil. Ayolah, Nak, bangkit, bang. Ya. Jadi ibu kita jarang sekali memarahi kita ketika kita gagal. Ya, jadi terus memberikan semangat untuk terus melangkah, untuk terus berjuang. Ya, maka anak-anak kembali kepada ibunya. Tetapi kalau mayat gimana? Ya, mayat karena dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, dia betul-betul ya pasrah kepada orang yang memandikannya, ya, mengkafaninya, mensolatkannya, ya, mengantarkannya ke kuburan, gitu ya. Kemudian ya menguburkannya, benar-benar tergantung sekali, gitu ya. Ya, maka dalam tingkatan makom yang ketiga ini, inilah orang-orang yang selalu bersama Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, mau dalam kondisi susah, dia bersama Allah, dalam keadaan kaya raya, dia bersama Allah, dalam keadaan sehat, dia bersama Allah, dalam keadaan sakit, dia bersama Allah, dalam keadaan lapang dia bersama Allah, dalam keadaan sempit dia bersama Allah, terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan ketiga makom yang tertinggi dari orang-orang yang bertawakal, Masya Allah. Ya. Jadi dia tidak pernah ya tidak menggantungkan dirinya kepada Allah dalam segala perkara. Ya, dalam mendidik anak dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bekerja dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaannya selalu dimudahkan. Ya, di dalam seluruh perkara, saat dia safar, melakukan perjalanan, ya, saat dia melakukan hal-hal sekecil apapun selalu ya tidak lupa membaca basmalah, ya, menyebut nama Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun. Ya, mau masak menyebut nama Allah, ya, mau mandi menyebut nama Allah. Ya, kemanapun dia bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak bisa lepas, ya, dan dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka, mereka pasrahkan, mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu apapun yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ada orang yang ya hari ini wafat ibunya, gitu ya. Kemudian bulan berikutnya wafat ayahnya. Ya, kemudian bulan berikutnya wafat anaknya, ya. Mereka tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan mereka berpikir, ya kalau hari ini pun aku wafat, ya, atau ada lagi anak yang diambil, aku siap. Ya, sampai seperti itu, ya. Semuanya dia bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedih, bahagia, senang, susah, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang memiliki tingkatan ketawakalan paling tinggi di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih derajat seperti ini, Masya Allah. Ya, karena kalau sudah seperti ini berarti orang ini sudah pol, ya, kekuatan mentalnya, ya, dalam kehidupannya. Orang-orang kayak gini nggak akan bersedih dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia nggak akan bersedih. Ya, karena dia anggap kehidupan ini hanya episode kisah yang harus dia lewati, gitu ya. Yang dia sangat nanti-nantikan adalah kampung akhirat, hanya itu. Ya, orientasinya betul-betul sepenuhnya adalah akhirat. Ya, orang seperti ini adalah orang-orang yang akan menjalani kehidupan hari ini dengan sangat tenang. Ya, nggak gelisah akan masa depannya. Yakin ya bahwa semuanya sudah
Allah tetapkan dalam kehidupannya. Dia hanya melangkah, ya, dan dia harus memastikan bahwa dirinya selalu berada di dalam jalan Allah. Itu aja, ya. Nah, inilah orang-orang yang Masya Allah gitu ya, ketawakalannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya kita akan bahas nih, penting juga. Ada 3 golongan orang terkait sikapnya terhadap takdir, ya sahabat sekalian. Pertama adalah orang yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Siapa ini kelompok Jabariyah nih? Ya, kelompok Jabariyah ini adalah orang-orang yang meninggalkan semua asbab atau sebab, ya, sebab-sebab datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabaikan semua bentuk-bentuk ikhtiar. Ya, pokoknya ya kami akan tunggu, ya, pertolongan Allah. Ya, kita nggak akan kerja, kita nggak akan ngapa-ngapain, kita pokoknya diem aja di rumah. Ntar juga kalau memang Allah berkenan, ya, memberikan makanan pada kita, maka ya pasti akan Allah beri. Ya, kita akan diam di sini menunggu. Seperti itulah orang-orang Jabariyah, gitu ya. Jadi mereka ya tidak peduli dengan persoalan asbab atau sebab atau ikhtiar, ya. Jadi mereka betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baikkah seperti ini? Ya, tentu kurang baik atau kurang ideal. Karena di dalam hidup ini kita punya pilihan untuk berbuat sesuatu, ya. Dan ketika kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, maka kita harus melayakkan diri. Ya, jadi kita jangan diam saja gitu, ya. Ya, ketika kita ingin gitu ya di jalan selamat gitu ya, dalam berkendaraan roda 2 misalkan, maka bentuk ikhtiar kita adalah pakai helm, ya, pakai pelindung kepala gitu ya. Ya, kemudian bersikap hati-hati di jalan raya seperti itu, ya, bukan tidak pakai helm, ugal-ugalan, salip sana salip sini gitu ya. Ya, kalau memang waktunya mati, ya mati aja gitu ya. Tidak seperti itu. Kita berusaha untuk hati-hati. Ya, orang Jabariyah nggak seperti itu. Ya, jadi orang Jabariyah, ya, misalkan ketika ada pandemi, ya sudah gitu. Ngapain saya pakai masker gitu ya, cuci tangan, buat apa? Ya, toh kalau misalkan memang harus udah takdirnya saya mati, mati aja gitu. Ya, dan mereka nggak mau gitu ya, seperti itu. Nah, ini orang-orang Jabariyah. Ya, tentu ini kurang tepat gitu ya. Kemudian ada juga yang golongan kedua adalah kaum Qadariyah, golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini mereka bersandar semata-mata pada asbab dan sebab, gitu ya. Jadi mereka bersandar pada ikhtiar, ya, dan mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, aku ini sukses ini, ya ini gara-gara apa? Gara-gara kerja kerasku. Ya, mereka menafikan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menyelesaikan, ya, pekerjaan ini ya karena memang saya ahli, ya saya kompeten, ya. Mereka menafikan gitu ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdagang, bisnis, sukses ya, menjual ya, kemudian menjadi orang kaya gitu ya. Ini adalah karena keahlian saya di dalam berdagang, dalam berbisnis, ya. Nah, inilah mereka. Ya, orang-orang yang ya senantiasa mengandalkan ikhtiar dalam kehidupan mereka, ya, dan mereka menafikan ya adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Maka orang-orang seperti ini ya orang-orang yang kita lihat mereka lah orang-orang yang akhirnya terjatuh ke dalam kekufuran gitu ya. Orang-orang yang tidak mengakui ya adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka. Ya, nah kita seharusnya menjadi golongan yang ketiga, yaitu ahlus sunnah, ya, yaitu orang yang beriman terhadap takdir, ya, sambil mengambil asbab, ya, sambil berusaha, ya, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sangat yakin gitu ya bahwa takdir Allah lah yang menentukan ya kita bisa meraih sesuatu. Ya, lalu kita berusaha ya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena ya kita memiliki kebebasan untuk memilih dalam kehidupan ini. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya dalam kehidupan ini, rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik untuk keluarga kita. Ya.
Jadi kita tidak memilih untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam misalkan perkara mencari penghasilan, mencari nafkah untuk keluarga gitu ya. Lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang termasuk golongan Ahlus Sunnah. Inilah yang ideal gitu ya. Jadi kita tidak menafikan takdir ya, tetapi kita terus mengusahakan yang terbaik ya, dan kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap ya. Ketika sudah berusaha maksimal ternyata gagal, ya berarti itulah yang terbaik untuk kita. Ya, dan ketika kita berhasil setelah berusaha maksimal, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya kepada kita semua gitu ya. Nah, ini 3 golongan dan pastikan ya kita tidak termasuk di dalam golongan Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Amal orang yang bertawakal ya, kalau kita lihat berarti kesimpulannya tawakal bukanlah nggak mau berusaha atau tidak mengelola usaha dengan sepenuh hati atau sekedar menunggu hasil saja ya, dan itu adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat ya. Orang yang tawakal berarti ya kesimpulannya adalah orang yang tetap melakukan amal dan usaha ya, seperti mencari penghidupan ya, kemudian menyimpan ya, menabung apa yang diperolehnya ya, kemudian melawan orang yang menyerangnya gitu ya, kemudian berobat saat sakit ya. Tawakal tidak berarti berdiam diri menunggu sesuatu terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, orang yang bertawakal adalah orang yang menabur benih di tanah ya, dan bertawakal kepada Allah ya. Jadi mengharapkan panen tapi nggak menabur benih ya nggak bisa ya. Jadi bagi kita semua ya ada asbab ya untuk mendapatkan kebun, untuk mendapatkan sawah ladang yang baik gitu ya, maka kita harus menanam, menabur benih gitu ya, merawatnya ya, menyemainya, menjauhkan tanaman kita dari hama gitu ya, membasmi hama ya, kemudian melindungi ya dari hal-hal yang bisa merusak panen gitu ya. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini penting bagi kita semua untuk memahami hakikat tentang usaha ya. Berusahalah untuk mewujudkan manfaat gitu ya. Ya, prinsip mendasarnya yang pertama berarti bila kita sudah ada makanan di depan kita, maka ambillah, kunyahlah dan telanlah ya. Sebuah hal yang keterlaluan kita berharap makanan itu akan masuk sendiri ke perut kita. Ya, jadi ambil, kunyah, telan gitu ya. Ya, kalau kita tidak punya masakan di rumah, ya cari bahan-bahannya, masaklah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya bila kita akan pergi safar, ya, bepergian, bawalah bekal yang terbaik. Maka kalau kita hanya gimana nanti lah gitu ya, itu ya orang yang tidak membawa bekal saat safar gitu ya, tidak membawa dana, ya tidak membawa persediaan pakaian misalkan, ya atau ya tidak tahu nanti makan apa di jalan gitu ya. Maka ini orang-orang yang berarti apa? Coba-coba dengan Allah ini. Ya mau ngetes Allah nih orang-orang kayak gini nih. Ya nggak boleh seperti itu. Ya Rasulullah SAW saja saat melakukan perjalanan beliau membawa bekal. Ya bahkan beliau membawa penunjuk jalan. Ya seperti itu. Ya, tidak boleh gitu ya kita ya asal-asalan di dalam perkara safar misalkan seperti itu ya. Misalkan kita pokoknya saya mau naik gunung tertinggi di Indonesia ya sendirian ya, bawa bekal seadanya saja ya. Ya bawa peralatan seadanya saja. Saya nggak mau ditemani sama orang lain misalkan seperti itu. Ya itu sama aja dengan coba-coba gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang yang mau menaklukkan Gunung Himalaya saja setinggi 8.888 meter dari permukaan laut gitu ya, itu membawa peralatan yang luar biasa lengkapnya gitu ya, membawa tim medis ya, kemudian memahami dulu gitu ya apa yang terjadi di ketinggian tertentu di atas laut gitu ya, di atas muka laut gitu ya, ya bagaimana dengan resiko terhadap ya membekunya darah gitu ya, terhadap kondisi fisik kita saat pendakian gitu ya, bagaimana kalau terjadi badai gitu ya. Menaklukkan gunung itu
ya, membutuhkan tim ahli yang tidak sedikit gitu ya. Ya, itulah bentuk upaya gitu ya. Jadi jangan sampai bekal nekat aja gitu kan, seperti itu ya. Kemudian ya bila kita membuat perencanaan yang terlalu detail ya untuk mencari penghidupan ya dengan tujuan yang sahih dan tidak melanggar syariat, maka itu masih dalam lingkaran tawakal gitu ya, membuat perencanaan keuangan masa depan ya, kemudian ya pas kita di organisasi gitu ya, membuat perencanaan yang matang gitu ya, sehingga organisasi kita bisa meraih pertolongan Allah dalam bentuk keberhasilan-keberhasilan ya. Kita mendengar ungkapan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Jadi jangan asal-asalan di dalam melakukan berbagai perkara dalam kehidupan ini ya. Ya, tapi bila yang kita kejar melebihi yang dibutuhkan ya, artinya ambisi kita terlalu tinggi, kita butuhnya sekian tapi keinginannya jauh lebih dari apa yang kita butuhkan, maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki ambisi dunia yang terlalu berlebihan gitu ya. Ini juga tidak dianjurkan ya. Terus bagaimana dengan persoalan menyimpan ya? Ya, menyimpan, menabung dan lain-lain ini bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama, barang siapa yang mendapatkan makanan yang halal ya, dan untuk mendapatkannya cukup menyibukkan dirinya, maka menyimpannya tidak mengeluarkannya dari sikap tawakal, khususnya bila dia punya keluarga. Ya, jadi ya kita punya makanan, kemudian untuk mendapatkannya itu cukup susah gitu ya, sangat sibuk gitu ya. Artinya kita bukan orang yang memiliki harta melimpah gitu ya, sehingga punya ini, maka menyimpan untuk ya beberapa hari gitu ya, atau untuk bulan ini itu adalah perkara masih termasuk orang yang bertawakal gitu ya. Jadi tidak bisa kita sebut orang yang tidak bertawakal gitu ya. Membeli beras misalkan ya 10 kilo untuk 1 bulan gitu ya, itu masih dalam batas-batas bertawakal kepada Allah SWT, tidak masalah gitu ya. Karena kita untuk mendapatkan itu semua sangat repot gitu ya, sangat sulit gitu ya. Tidak apa-apa mengamankan kebutuhan keluarga kita untuk seminggu, 2 minggu, untuk 1 bulan gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang fakir gitu ya, orang-orang yang betul-betul tidak punya apa-apa dan sulit banget gitu ya, maka dia tidak perlu menyimpan ya, karena keadaan mereka seperti tamu yang memang perlu dilayani. Rasulullah SAW pernah melarang Bilal untuk menyimpan ya, karena kondisi Bilal bukan sebagai orang yang mampu. Ya, jadi untuk orang-orang yang fakir gitu ya, maka ini sebetulnya ya gunakanlah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang habis ya sudah gitu. Ya, maka sebetulnya untuk orang-orang fakir miskin duafa ini kewajiban saudara-saudara yang lain, kaum muslimin yang lain untuk membantu mereka. Ya, kayak saudara-saudara kita di Palestina itu, ya, bagaimana mereka mau menyimpan gitu ya, ya setiap dilemparkan bantuan kemanusiaan gitu ya dari udara gitu ya, yang mereka berebut gitu, banyak yang nggak kebagian juga gitu ya. Barangkali ya setiap bantuan kemanusiaan yang mereka dapatkan itu barangkali habis ya, 1 hari 2 hari juga sudah habis itu, seperti itu. Ya, makanya ini patut dipikirkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Apalagi berita terakhir kita melihat banyak sekali truk-truk yang membawa bantuan-bantuan kemanusiaan itu dicegat gitu ya. Kemudian makanannya dibuang-buang gitu ya oleh orang-orang Zionis gitu ya. Kemudian tidak sampai ke sasarannya gitu ya. Ini sebuah ujian yang sangat berat buat saudara-saudara kita. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang kita harus betul-betul peduli gitu ya kepada mereka. Ya. Kemudian kita juga harus berusaha untuk menolak mudarat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan menantang bahaya gitu ya. Contohnya kita tidak boleh tidur di daerah yang penuh dengan hewan buas. Ya. Atau kita tidur di aliran sungai. Ya. Kita rihlah gitu ya. Tetapi kita ya menginap gitu ya di dekat aliran sungai yang sewaktu-waktu misalkan itu bisa terjadi banjir bandang misalkan gitu ya. Ya, atau di bawah dinding yang hendak roboh gitu ya, kita berada di situ. Ya, nah ini harus
kita berusaha untuk menolak mudarat dalam kehidupan kita. Ya, jangan atas nama tawakal gitu ya, udah tawakal aja gitu ya. Udah tahu di situ misalkan suatu wilayah yang penuh dengan ya binatang buas gitu, tapi kita masuk ke situ gitu ya, tanpa perlindungan yang disiapkan benar-benar gitu ya, tidak membawa senjata, tidak apa gitu ya. Nah, ini tawakal yang salah seperti itu ya. Kemudian tidak menodai tawakal gitu ya. Jadi tidak merusak tawakal ketika kita berperang memakai baju perang dari besi misalkan. Ya, kemudian menutup pintu rumah itu juga ya termasuk tawakal gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah tawakal aja, rumah nggak dikunci, pagar nggak dikunci, ya mudik pergi aja ya ke kampung halaman, ya rumah nggak dikunci ya siap-siap aja pulang dari kampung halaman habis tuh semua isi rumah, ya kemudian mengikat unta dengan tali, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya, radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi ikat dulu untamu gitu kan, baru bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, jangan nggak diikat gitu ya. Kita membawa kendaraan roda 2 misalkan ke masjid. Ini kan lingkungan masjid, nggak mungkin lah ada yang mencuri. Ya justru akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kecurian itu di masjid gitu ya. Karena memanfaatkan jamaah sedang sholat, ya sehingga ya orang-orang berniat buruk dengan leluasa bisa mengambil kendaraan kita. Ya maka pastikan gitu ya, usahakan kendaraan kita menggunakan kunci ganda, kalau perlu digembok, dirantai dan lain-lain. Ya, untuk mempersulit mereka merealisasikan niat buruknya gitu, seperti itu. Ya. Kemudian termasuk tidak menodai ketawakalan kita juga ketika kita berobat untuk mengobati penyakit. Ya, itu tidak merusak tawakal gitu ya. Ada orang-orang yang berkeyakinan ya udah kalau sakit tawakal aja pada Allah, kan Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan sakit gitu ya. Udah tawakal aja. Nggak usah kesana kemari, nggak usah usaha kesana kemari, ya jangan. Ya, kita kan nggak tahu usia kita sampai kapan gitu ya. Apakah kita misalkan memilih untuk tidak berobat gitu ya. Kayaknya saya yakin lah ya, umur saya tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Jangan gitu ya. Karena Allah yang Maha tahu gitu ya, kapan ajal akan menjemput kita. Nah, selama ajal belum menjemput, maka upayakanlah yang terbaik gitu ya. Ya siap untuk minum obat ya, dengan keyakinan ya tentu bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Minum obat itu sebagai bentuk usaha kita gitu ya, asbab kita untuk sembuh, seperti itu. Ya, dan tetap memiliki keyakinan bahwa bukan dokter dan obat yang menyembuhkan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan ya, melalui mereka dokter, melalui obat-obatan gitu ya. Itu adalah bentuk usaha kita gitu ya untuk sembuh gitu ya. Tapi kita harus berkeyakinan ketika penyakit diangkat dari diri kita, maka itu adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Demikian sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai bab tawakal ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan setelah disampaikannya materi ini jelas bagi kita semua ya bagaimana untuk mewujudkan ketawakalan yang kuat di dalam kehidupan kita ya, dan insya Allah ya semua ini tidak lain tujuannya adalah supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan tenang. Ya, mari kita serahkan gitu ya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam kehidupan ini hanyalah berusaha dan berdoa selalu gitu ya untuk kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan ya, dan menyiapkan diri gitu ya atas apapun yang Allah ujikan ya, Allah berikan dalam kehidupan kita bila itu tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Bersabarlah gitu ya. Insya Allah Allah akan angkat kesulitan kita, dan dengan ujian-ujian itu insya Allah tidak lain Allah ingin mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman insya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertawakal dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.